Jadi ini ngeri apa enggak sih ngomongnya? Kita seperti kita akan masuk ke dalam badai itu. Iya, proses baru lagi nih buat Bisa ngelewatin enggak gitu. Benar. Banyak yang dikit dong. Hah? Jalan dikit lu. Oh kesinian dikit. Sini. Oh ini. Oh kelihatan setengah gitu ya. Ini kan kita ada ini nih, kalau di psikologi kan kita usia lucu-lucunya gitu kan. Ini apa sih? Usia dewasa ya. Oh ya. Jadi kira-kira tahu sendiri kan usia kita. Jangan disebut. Coba tahu lah. Nah, itu kan kalau kita buat perempuan kan ada masa di mana ini sebenarnya lebih ke tentang fungsi reproduksi. Kita ngomongin itu ya tentang apa ya menopause gitu ya yang akan dialami oleh setiap wanita pastinya gitu. Jadi ini ngeri apa enggak sih ngomongnya? Kita perempuan suka ya mengalami itu mulai berpikir, aduh kalau nanti menopause gimana ya gitu kan. Iya. Karena secara ini kan kalau kita itu kan hormon estrogen kita Benar. nggak ada, emang berkurang dari ya. karena hormon estrogen itu adalah yang berperan penting dalam pelupasan kesehatan juga, nggak kulit aja kan, kencang benar, Kencang yang lain. di mood juga pengaruh. Perannya besar banget ya hormon estrogen ini kan. Karena ketika itu dia sudah hilang, menurun atau hilang, nah itu kan menjadi beberapa orang merasa, aduh nanti gimana ya aku ya KPR gitu. Aku sih setelah baca-baca kemarin ada takut, ada kesannya memang aduh kok salah ya. Aku ya, makanya dibilang itu seperti kita akan masuk ke dalam badai itu. Iya, proses baru lagi nih buat Bisa ngelewatin enggak gitu. Benar. Banyak yang sebenarnya takut ngelewatin badai itu ya. Badai, kenapa disebut badai ya memang secara psikologis ada dampaknya secara kemana-mana nggak sih, fisik biasanya orang paling ada fisiknya kok nggak ada perbedaan ya. Ya habis itu sampai ke dalam-dalam kan ke alat vital apa semua ya agak PR kalau perempuan masuk ke usia berapa sih itu menopause biasanya rata-rata, apalagi di Indonesia gini kan, Asia gitu. 40 50 gitu, tapi udah masuk ke 45 udah mulai sih. Mulai tuh gejala-gejalanya tuh udah mulai ada. Ya kan kalau misalnya gini ya, kenapa dibilang mungkin 40 kan kayak dari fisik udah mulai ini nggak kurang, tapi maksudnya ada sih berasa ada ngerasain kan. Enggak, udah mulai gitu. Iya. Kulit yang keperantot dan ikan nih. Rose emang pakai serum. Aduh, Bisa sih itu kan, asal dia perawatan memang. Kayaknya habit yang baik itu akan membuat itu agak memperlambat ya. Memperpanjang produksi estrogen. Iya, gitu. Dan vitamin kali. Udah banyak sih sebenarnya, apalagi hari gini kan kayak suplemen itu dari, mungkin juga ada yang sebelum kita tahu apa menopause-nya kita kapan, kita katanya ada tes itu untuk estrogen kita. Jadi kadarnya hormon estrogen kita tuh ada di berapa nih, masih di rata-rata pas sudah mulai menurun. Tesnya di klinik-klinik udah ada ya untuk tes hormon itu gitu. Jadi dari situ kita bisa cegah gitu. Tapi kalau kita melihat usia kita gini, kayaknya menurut aku kayak kok kurang ya persiapannya. Sebenarnya dengan kayak kita pola hidup sehatnya kurang gitu kan, olahraga ya mut-mutan aja olahraga, terus dari makanan-makanan yang pola makan gitu. Nah sebenarnya kalau kita punya pola hidup yang sehat ya itu akan memperlambat menopause kita itu. Udah kadung udah. Tapi tapi itu kan itu suatu hal yang memang harus dihadapin kan. Harus ya. Kadang gejalanya mungkin lah kita tahu kan, itu kan kadang kita itu di usia yang kita ini, tapi mungkin pasangan kita, suami itu udah ayo kita ngomongin gejalanya cara fisik aja dulu gitu. Gejalanya itu kan maksudnya kita sebenarnya bisa diagnosis sendiri ya. Kalau kadang suka harus, kalau menurut aku lebih aware gitu loh sama ini di usia segini ini harus bagaimana. Gampang capek ya. Gejalanya kalau fisik itu gampang capek, sulit tidur katanya ya. Insomnia itu.
nggak apa drakor Itu beda, ada pemicunya. bisa maksudnya tapi maksudnya kayak sebenarnya tuh yang kadang-kadang kita suka abai itu kan kadang kayak fisik kita loh yang secara fisik itu yang kulit dari dan Itu secara fisiknya ya. dan di vital daerah vitalit itu juga kan kering kata Tangan gitu reproduksi ya. kita, jadi kayak cairan yang biasa di vagina itu kering gitu loh. Ya iya jelas karena Pokoknya kayaknya itu dari ujung rambut nih rontok-rontok juga salah satu ininya gitu loh. Dan secara psikologisnya, emosional kita juga terganggu gitu ya. Di mana anak-anak ya bisa jadi kamu Itu kamu mau haid tapi gimana? mau aja kayak gitu. Ya, tapi kalau ada cerita gitu kan, kalau kita suka dengar reaksi secara psikologis emang moodinya parah banget kan, Parah banget, berubah gitu. banyak tuh punya Dan kadang berefek ke suami, ke rumah tangga ya. rumah tangga gitu. Jadi kayak banyak cerita gitu bahwa mereka kalau yang aware ya, kalau sadar bahwa oh ini aku udah masuk ke fase ini gitu, dia udah mensnya udah mulai nggak teratur biasanya memasuki katanya deres gitu heal sekali sebulan terus nanti yang bulan-bulan selama 12 bulan itu dikit-dikit nah itu udah fase udah bawa ada tandanya 12 bulan itu ya berhenti total baru bisa bilang itu udah tapi sebelum itu tuh kan mulai nggak teratur terus jangan kadang bulan ini bulan depan bisa enggak gitu jadi dari situ nah itu udah mulai deh itu dengan fisiknya begitu emosional di dalamnya juga bergejolak gitu jadi banyak cerita tuh kan kayak dia sering berantem di usia-usia kayak gitu kadang dunia gua ada yang malah jadi aku jadi bubble jadi sakit ya kan banyak kan berpisah apa buat berpisah mungkin kemungkinan ada faktor ini berperan gitu ya. Dan suaminya nggak sadar kalau pasangannya ini sedang memasuki masa menopause gitu kan kayaknya harus itu dari disadarin bahwa aku sekarang komunikasi itu ya penting kan gitu ngalamin ini ya jadi babak belur sedikit lah ya maksudnya bisa menerima kalau suaminya bisa paham dan lebih bersabar gitu ya lebih bersabar kuncinya sabar udah istrinya nggak menopause aja cerewetnya luar biasa berarti kayak apa itu berkali-kali tapi kan itu tetap harus kita hadapin dan maksudnya di sebuah yang sesuatu yang menakutkan memang menakutkan tapi ya dengan adanya informasi ini kan jadi kita tahu nih masanya nanti emosional kita akan terganggu itu disadarin gitu kan terus kayak fisik kita keganggu ya udah apa nih berubah pola hidup olahraga kan apalagi agak digas ya kalau misalnya kalau kita udah ngerasa fisik kita udah mulai itu jadi agak digas yang dulunya males mungkin olahraga ya udahlah yuk sekarang kayaknya dari sekarang ya kan juga berpengaruh juga kayak karena hormon dan sebagainya dan ada osteoporosis katanya ketulang terus ya wanita rentan banget kan osteoporosis dan jantung juga ternyata jadi hormon estrogen ini emang udah kayak dia nih sumbernya di badan kita itu kan dari kecantikan terus penyakitnya juga dan secara hubungan seksual juga pengaruh banget. Nah ini yang kita mau bahas nih kayak hubungan seksual itu harus banyak komunikasi dan banyak treatmentnya berbeda beda kayaknya ya dan harus sama-sama menstimulasi satu sama lain gitu loh jadi itu kan bukan berarti artinya itu berakhir kan enggak bahaya itu berakhir bahaya kan bahaya kalau di usia segitu kan laki-laki justru lagi ini nih ya usianya usia rentannya sama laki-laki di usia segitu dibilang puber kedua apa ketiga gitu ya tapi perempuan di saat usia sama gitu dan dia mau masuk ke memasuki badai itu menopause itu jadi kebayang kan bertolak belakangnya itu jadi di situ dan harus benar-benar kalau menurut aku tumbuhnya komunikasi kayak benar-benar bisa aku nih lagi begini ya tolong dimengerti lagi memasuki fase ini jadi ya kalau banyak orang mungkin ya nggak tahu gitu loh bahwa informasi bahwa ya udah sih kalau menopause ya udah menopause aja padahal ada gejolak-gejolak itu sebelum melewati itu kan udah ada hot flash itu ya
Oh, itu hawa itu. satu tandanya gitu ya. Keringetan. Malam keringetan, gak jelas gitu, pokoknya hawanya tuh panas sampai keringetan gitu kalau malam. Ngerasa sendiri ya begitu. Karena perubahan hormon itu kan, menurunnya kadar hormon estrogen, jadi reaksinya badan kita begitu. Tapi gini sih, maksudnya banyak selain cerita-cerita serem dari teman bahwa sudah mengalami, misalnya ya serem ya, orang bilang serem mengalami, yang sudah mengalami, kita kan belum nih sudah mengalami, tapi juga banyak cerita yang menyenangkan kok. Maksudnya Misalnya gimana? menyenangkan tuh maksudnya gini, kayak mungkin gini sih, dia bilang menyenangkan itu mungkin dia sudah apa ya, habitnya sudah prepare tanpa dia sadari gitu. Dia mungkin yang aku bilang itu deh, yang rajin olahraga, yang Dia udah prepare terus dia gitu. Tapi dia bukan prepare untuk mampus, tapi habitnya sudah dimulai dari usia 20. Dan kayaknya reaksinya beda-beda ya di tiap wanita, karena pola hidupnya itu, jadi reaksi kayak yang tadi di secara fisik, emosional itu beda-beda. Mungkin ada yang berat, Iya, ada yang berat, ada yang biasa aja dia ngelewatinnya ada ya. Nah, kita yang mana kita nggak tahu gitu. Tapi nah sekarang kita kasih informasi ini yuk yang sebelum usia rentan tadi gitu ya. Apa ya? Jadi kayaknya nggak apa, maksudnya nggak ada kata terlambat sih. Ayo mulai dulu. Iya, iya. Dan ini sih pola hidup sehat, minum vitamin juga ngebantu ya. Ya, vitamin D, omega itu juga penting juga. Kita tuh konsumsi kalsium ya, berjemur lah, ya olahraga ujungnya kan. Iya, Olahraga kena sinar matahari. banget sih, walaupun magernya. Tapi daripada kita nanti kerepotan pas masuk ke fase itu kan ya. Emang kita nggak bisa diem gitu sih, diem mager leha-leha gitu. Lihat ya, maksudnya kita kalau mau jalanin maksudnya mau masuk ke fase itu akan berat ya, harus kita sendiri yang gimana juang kita gimana gitu loh masuk ke fase itu. Kalau Mencoba pola hidup bener lah, sehat gitu kan memang. Ya tapi terus oke lah itu. Terus kemudian juga ada beberapa orang yang mengalami menopause dini, ya kan? iya Ya, itu kayaknya secara medis juga ada bisa terjadi gitu lah, yang diangkat rahimnya atau salah satu ovariumnya itu kan juga bisa. Masa driver menopause jadi begitu? Ya, dia akhirnya jadi menopause kan. Oh iya. karena faktor itu. Ya. Tuh. Medis sih itu kan lebih. Iya. Kebanyakan yang menopause dini itu ya medis atau karena penyakit tertentu. Itu dong. Keturunan juga bisa. Ya. Oke, tapi sebaiknya kita misalnya perempuan juga nggak mau. Oke lah, itu kita realize gitu ya bahwa kita nanti nggak menghadapi itu gitu ya. Ya. Tapi bukan berarti kita menurunkan kualitas diri kita ketika nanti one day kita menopause gitu, terus ya udah Melihat kulit kita keriput, kering kayak gitu kan, itu kan kadang suka depresi sendiri kan. Depresi itu juga ada loh. Ya, makanya Semua perubahan yang ada di badan kita akhirnya karena ketidakterimaan itu jadinya dia depresi loh. itu deh. Malah yang ada jadi penyakit kan buat dia. ya jangan. Jadi ketika misalnya one day, misalnya ini kita one day kita menopause gitu, terus kita lagi shit gitu. Gak sih kalau Yang penting sih emosional sih dijaga menurut aku gitu. Jadi ya berusaha untuk happy, menerima kan juga. Jadi kemana-mana mau olahraga semangat, ya ngurus badan pun juga jadi semangat kan, di sini udah dijaga Di hati, ya, jaga hati. Jadi apa nggak usah takut, badai itu akan kita lewati gitu loh. Maksudnya kalau sampai ke umur itu ya, terus sampai umur di situ kita pasti akan ngalamin, nggak bisa ditolak, nggak bisa harus dihadapi. harusnya di skip juga. Iya. Jadi itu kayaknya perjuangan terakhir kita ya sebagai perempuan ya. aku perjuangan terakhir dong. Perjuangan loh secara emosional kita harus jaga itu. Setelah Fisiknya kan setelah hamil, menyusui berapa ya, ini perjuangan terakhir ya lumayan juga. Perempuan ini juga ya siklusnya. wow. Kalau dipikir-pikir ya, Ayo, iya kalau kita Harus menghadapi menopause ini yang nggak gampang sebenarnya, di setiap orang beda-beda juga ya. tapi ya semoga menopause kita menyenangkan gitu ya. Karena kan dalam arti mengurangi lah dari apa sih yang gejala-gejala serem itu gitu loh. Iya. Lebih baik bisa kita kita nggak bisa ngilangi pasangan ya. Sangat ya, pasangan juga harus mensupport gitu Nah, kan. itu. Siapa lagi kan kalau pasangan kita dari sekarang harus diwuru-wuru dikasih tahu. Nanti gue ya pergi aja ya, gue ya gitu. Ada apa ya Gitu kan. tapi aku udah ngomong. Aku udah cerita. nanti Sophie kembayannya apa? Nggak rapi banget gitu. Pokoknya kalau aku lagi mete, lagi mungkin nggak jelas, ujuk-ujuk marah, ujuk-ujuk Iya, paham. Aku mau pergi ngopi, aku jalan-jalan cari, udah. Ayo udah cuma gitu doang. Kalau gitu doang. Kadang-kadang ngajak berantem.
kadang-kadang itu serba salah ya kayaknya. Iya. Malah Apa yang kita lihat kayak kok salah. Kayak induk ayam aja. kaitan kenapa? Ya kan mau dikit-dikit kan mau berantem. Nah, kalau di hubungan seksual apa nih solusinya gitu kan? Secara alat reproduksi kita kan ini kan sudah lendir tidak ada, jadi kering katanya kan sampai sakit kalau hubungan seksual itu gitu. Sedangkan istri ini harus memuaskan suaminya. Apa kita butuh itu ya nanti mungkin butuh alat-alat maksudnya kayak cairan pelumas gitu. Kayaknya Boleh nggak itu dipakai Belum gitu? sampai fisik, belum sampai kebayangin. Cuma yang memang aku baca tuh ada. Misalnya, Maksudnya boleh kan? Boleh aja kan? ya, daripada kesakitan kan jadinya lecet apa segala macam. Katanya gini ya, maksudnya kalau setelah berhubungan pun merasakan itu sakit gitu. Jadi Kayak apa coba tuh? jadi ya balik ya udah nggak nyaman aja. Maksudnya jadi setelah karena kering, setelah berhubungan juga merasakan sakit di vagina kita. Jadi itu ya itu balik lagi akhirnya jadi males. Jadi kan kedor tuh. Libido udah menurun. Udah ngerasain gitu tuh kayak udah bayang tuh jadi terus dia tahu rasanya gitu berarti. Dia tahu rasanya ketidaknyamanan itu kita rasain jadi kita akhirnya males gitu loh. tapi makanya ada yang bilang justru mungkin dia menanyakan beberapa orang ya, justru jangan deh dalam masa kalian bersenang-senang bersama pasangan, justru karena makanya ya sudah menikmati masa, sudah melewati berbagai masa itu gitu. Ya ini di sini sih di apa ya, PR untuk laki-laki untuk bisa menerima bahwa pasangannya sedang masuk ke fase ini gitu. Tapi dan di hubungan seksual pun juga akan berubah pasti. Suami pun juga akan merasakan perubahan itu gitu kan. Nah, gitu. Ini PR bersama. Ya, jadi kan harus sama-sama ya, suami sama istrinya ini gimana caranya menemukan lagi, membangkitkan lagi gairah itu gitu. Terus karena kan istrinya udah menurun tuh libidonya, kayaknya sulit, mungkin foreplaynya lama. Jangan jadi alasan buat makanya gue lihat makanya menolak tua tuh gue ya. Gue tuh generasi menolak tua anak tua. Karena emang nanti begitu ya udah pernah baca gitu kan, kita udah sering dapat informasi, sering sharing, apalagi teman-teman yang umurnya di atas kita tuh sering cerita gitu, hati-hati lu. Tapi bagus ya kalau kita sharing kayak gini kan, kita sharing ya. Kita walaupun nggak ngalamin, ngebayangin loh, belum ngebayangin kan tadinya kan. Efeknya karena sampai kayak gitu. Iya. Makanya tonton terus ya. Subscribe, jangan lupa yang lama. Kita sharing gitu ya, maksudnya sharing kalau kita pun belum mengalami bertiga. Jadi seandainya di luar sana sedang mengalami fase ini, mungkin kali ya lagi di fase itu. Iya, gitu. benar. Jadi kayak kalau udah sadar ke diri sendiri kan, harus kan nggak bisa dihindari. Memang Dihindari, tapi perlu cari informasi sih yang jelas gitu kan. Ya terapi hormon gitu ya. Ada juga terapi hormonnya juga disesuaikan juga kesehatannya, karena kenanya jantung juga katanya gitu. Iya, karena kan ada efek pasti gitu. Ya mungkin kehidupannya dulu ya alami itu loh, semua makanannya ya sehat, terus olahraga gitu, kita menjalankan hobi yang itu buat nasional kita ya, benar. Jadi kita happy, harus diisi semua ya. Benar, si emosionalnya harus penuh, baik, terus fisik juga harus penuh, harus baik gitu. Jadi itu semua harus penuh. Mungkin ada yang senang lansia kayak gitu ya. Itu kan enggak ya, bukan itu. Wah, itu biar mereka happy aja, biarin gerak, biar nggak kaku badannya gitu kan. Iya, padahal memang badan kita kan memang lama-lama nggak bisa dipungkiri akan fasenya akan nggak terus naik gitu kan ya. Menurun, pasti menurun itu kan. Tapi laki-laki ini ya luar biasa ya, maksudnya. Dari laki-laki menurut aku luar biasa, kayak perempuan lebih luar biasa. Tapi laki-laki luar biasa bisa segitu, dia malah kita menurun, dia malah padahal kan laki belum ada shame gitu kan, mungkin apa karena perempuan melahirkan menyusui jadi gitu. Ada masanya memang kayak gitu sih. Ya, gimana ya? Kita kayak jadi gitu ya. Setelah kita baca ternyata ya, aku baca jangan merasa useless lah, jangan merasa sebaiknya berterasa jadi udahlah kita udah gak guna, nggak boleh gitu loh. Ya harus itu ya, fase yang memang harus dilewatin, harus diterima gitu. Yang jelas kan udah nggak head lagi, enak kali nggak repot. Kan positifnya begitu ya. Takut gitu ya. Iya, cuman
Plat men itu kan takut gitu. Walaupun udah ada suaminya. Udah nggak pakai alat kontrasepsi lagi. Nggak pakai alat. Ya positifnya aja dicari sih gitu. Hubungan ke suami ini loh yang kayak tadi lu bilang tuh untuk menghadapi perempuan yang sedang proses kayak gitu, mereka ya luar biasa juga. Orang harus kasih informasi sih. Maksudnya informasi ini nggak ditelan sendiri perempuan, jadi kaum laki-laki pun harus tahu informasi ini, justru wajib tahu bahwa memang kita nanti akan mengalami itu. Bagaimana mereka juga bersiap-siap menerima gitu, menerima, ada persiapan dari mereka juga. Gitu. Mengabaikan hal-hal yang mungkin kalau perempuan sensitif tuh yang sensitif gak jelas gitu. Abaikan aja udah. Ya kan, Ini kumat. jadi jangan baper juga. Gimana sih dia gimana controllingnya si laki-laki ke perempuan gitu. Kita kan berjuang mungkin ya menikah, hamil, menyusui gitu, ngurus anak gitu ya. Anaknya. Ayolah yang sekarang ini fase ini laki-laki bisa menerima itu loh. Kan tergantung ya bisa menerima kalau bohong tadi. Ayolah gitu, kita kan hilang gini. Support dong yang ini gitu. Bagian ini penting banget sih menurut aku, ini ya titik yang kayak meledak gitu loh. Kayak jerawat yang mau meledak gimana sih? Kan ini seru. Itu tuh kalau laki-laki nggak mengalami sih, mereka pengalaman mereka lebih panjang sih ya kalau laki-laki tuh. Apa menopause ada sih dibilang, gue lupa namanya apa ya, tapi itu kayak sebuah penyakit, masih bisa diterapi, masih bisa disembuhkan. Kalau ini kan memang alami, udah harus dialami sama perempuan kan gitu. Kita kayak tunggu waktu aja gitu loh. Memang kamu nanti di usia keberapa? 40-an, 45, apa 50-an. 50, iya. Makanya banyak banget kan treatment gimana perempuan memperpanjang itu loh, perlambat menopause kan, perlambat menopause itu. Paling itu aja yang usaha yang kita bisa lakuin. Ya, jaga tuh ovarium kita. Maksudnya itu dijaga. Ada suplemen itu juga ada kan, juga ada vitamin untuk ovarium. Makanan juga dipilih kali ya, buah-buahan yang mengandung apa sih? Ayo, iya kayak gitu. Jadi kalsium, banyak jadi kayak brokoli dari apel, katanya kan banyak tuh. Ginseng ada ginseng juga bagus buat perempuan untuk memperlambat menopause itu, iya. Dan juga untuk laki-laki, tapi kalau untuk kita bisa menjadi memperlambat itu loh, menopause, menambahkan hormon itu loh, estrogen itu kan benar-benar dijaga kadarnya gitu kan. Kalau kita masukin aja jus estrogen aja harus nggak ada ya. Dari apa gitu ya, estrogen dari apa, dari binatang apa gitu ya. belum ditemuin. Kayak nanti juga akan ada tuh penemuan kayak gitu. Sekarang sama aja udah ada. Ya wes gitu. Nanti kita ngomong lagi dengan topik-topik selanjutnya. Oke. Semoga kita mengalami menopause yang menyenangkan, bahagia, walaupun badan pegal-pegal, emosinya nggak stabil ya. Iya, kita harus lewatin itu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Tonton terus, tutur aja. Bye.